pasti sering mendengar berita tentang bencana alam. Sekarang, pasti ketika kita di dalam ruangan, kita tidak tahan jika kita tidak menggunakan energi listrik. Dan ketika di luar ruangan, ketika udaranya panas, kita juga tidak merasa nyaman. Hal itulah menjadi dua dampak kecil yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, di darat maupun di lautan, yang berfungsi untuk menghambat sinar matahari ke permukaan bumi. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu adalah efek rumah kaca. Tahukah kamu apa yang dinamakan dengan rumah kaca? Rumah kaca adalah rumah yang terbuat dari kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman, untuk menjaga agar sinar matahari tidak keluar dari ruangan sehingga menyebabkan ruangan tetap hangat. Prinsip itulah yang digunakan di bumi kita yang dinamakan efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca akan dijelaskan di video berikut. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer, dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisis, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah atau T0.4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi dan gas rumah kaca mengemisikan energi sebanyak yang diserapnya. Secara matematis, efek rumah kaca dapat kita tuliskan sebagai berikut. E serap tambah E pancar sama dengan E diterima. Tau T0.4 tambah Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. 2 Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. T0 2 pangkat seperempat sama dengan T0 aksen. 1,189 T0 sama dengan T0 aksen. T0 aksen sama dengan 1,189 T0. Dari persamaan di atas, bisa kita lihat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca lebih tinggi daripada sebelumnya. Gas penyumbang efek rumah kaca. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari pemanfaatan energi dan transportasi. Energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2. Penyumbang emisi gas rumah kaca kedua terbesar berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Aktivitas berikutnya
berasal dari sektor pertanian yang berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Sampai di sini teman-teman bisa memahami penyebab dan dampak dari gas rumah kaca ini ya. Emisi gas rumah kaca. Nah, aktivitas-aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Teman-teman, tadi kita sudah membahas penyebab terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca, fungsi untuk menghambat sinar matahari ke permukaan bumi. Nah, menurut teman-teman, ada berapa gas rumah kaca? Ya, gas rumah kaca terdiri dari 7 jenis, yaitu karbon dioksida atau CO2. Yang kedua yaitu metana atau Cl4. Yang ketiga yaitu dinitrogen oksida atau N2O. Yang keempat yaitu belerang hexafluorida atau SF6. Yang kelima yaitu perfluorokarbon atau HC. 5 dan keenam yaitu HFC dan NP3. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api. Gas perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari semprotan aerosol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang hexafluorida dari pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi, dan gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD beberapa jenis panel surya dan laser kimia. Penyebab pemanasan global. Antara lain, penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi, penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global lainnya adalah polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, dan aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global akan lebih jelas dijelaskan di video berikut ini. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC,
menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100. 10 dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan. Ada banyak sekali dampak pemanasan global bersifat negatif yang dapat dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Ditonton sampai habis ya. Nomor 1, mencairnya es di kutub utara dan selatan. 2. Naiknya permukaan air laut. Mencairnya es di kutub akan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Yang ketiga, banyaknya daratan yang tenggelam. Pada akhirnya, pemanasan global akan mengakibatkan daratan tenggelam, terutama untuk pulau-pulau kecil dan daratan yang berada di pesisir pantai. Yang keempat, menipisnya lapisan ozon. Masalah yang lebih serius dari pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Lapisan ozon sangatlah penting bagi bumi karena dapat menghindari bumi dari ancaman buruk. 5. Perubahan iklim yang tidak teratur. Perubahan iklim dapat menyebabkan penguapan yang lebih banyak dan hujan yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan tumbuhan dapat mati, hewan dapat bermigrasi ke tempat yang lain. Akibatnya, ekosistem dapat berubah secara total. 6. Produksi pertanian menurun. Akibat ketidakstabilan iklim dapat menyebabkan musim semakin lama. Musim kemarau sulit diprediksi, sehingga meningkatkan risiko kegagalan pada produksi pertanian. 7. Meningkatnya produksi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai cenderung lebih kuat. 8. Terjadinya kebakaran hutan. Akibat dari panas, pelepasan karbon dioksida ke udara semakin meningkat dan membahayakan penduduk di bumi. 9. Meluasnya penyakit pada manusia. Akibat dari pelepasan karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer bumi akan mengakibatkan udara untuk pernapasan sulit didapat dan berakhir pada kesehatan manusia. 10. Kepunahan hewan. Kepunahan satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Hal ini menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi dan berakhir kepada kepunahan. Pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kedua, menghemat penggunaan energi dan air, misalnya dengan menggunakan lampu listrik LED dan shower hemat air. Berikutnya, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan bahan-bahan alamiah untuk pemupukan dan pengendalian hama dan menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu refine, penggunaan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan, reduce, pengurangan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses produksinya, reuse, penggunaan bahan atau limbah pada proses yang berbeda, recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi, recovery, pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi, dan terakhir, retrieve energy, merupakan proses menghemat energi dalam proses produksi. Dimulai dari hal kecil, mari kita selamatkan bumi kita.